Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa bersama-sama mengaji dalam kajian hukum-hukum haid, istihadah dan nifas, dimana pada kajian ini diambil dari kitab An-Nibras fi Ahkamil Haid wal Istihadah wan Nifas, mana kitab ini khusus untuk perempuan. Ya sebenarnya boleh sih untuk laki-laki, hanya sebagai pengetahuan saja. Sebelum dimulai, marilah kita bertawasul mengadakan Fatihah kepada musannif, juga mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari beliau sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram, khususan ila musannifin kitab An-Nabi Rasul fi Ahkamil Haid wal Istihadah wan Nifas. Al-Fatihah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu saya sampaikan bahwasanya teks Arabnya tidak saya baca semua karena mengingat waktu. Namun yang paling penting adalah penjelasan dari kitab tersebut sehingga kita akan lebih mudah dalam memahaminya. Al-Muqaddimatu alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila akhirih ila yaumiddin. Pendahuluan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan sholawat serta salam ala asyrafil mursalin atas Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti tabi'in mereka dengan baik hingga hari kiamat. Wa ba'du falam anal haidu minal umuril 'ammah ila akhirih bima hadhihi halu. Selanjutnya ketahuilah bahwa haid atau bahasa Indonesia itu menstruasi, ya, termasuk perkara umum yang berulang-ulang dan terdapat banyak sekali hukum-hukum kataharoti, ya, seperti bersuci, washolati sholat, wal qiraati membaca Al-Quran, wasomi puasa, wal itikafi itikaf, wal haji dan haji balik, wal bulugh, ya, wal wati hubungan suami istri, wal tolaki lan talak, wal khulu' wal khulqi lan khulu', ya, wal ila ilan ila, wa kafaratul qatli kafarah pembunuhan, wa ghariha dan lain-lain, wal iddati wal istibra dan iddah dan istibra, wa ghari dzalik minal ahkam, karena itu wajib bagi kita untuk memperhatikan permasalahan ini. Fayajibul i'tina bima hadhil halu. Wa min ila akhirih as-sabiqin, ya, para ulama telah banyak membahas masalah haid, ya, dan cabang-cabangannya, baik dalam kitab fikih maupun dalam risalah-risalah khusus, ya, wa kutubi khassah, ya, seperti kitab Ad-Darimi yang dirujuk oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', ya,
Kemudian warisalatul alamatil baqasyir, ya, dan di risalah al-alamah baqasyir, ya, serta atau ada yang mengatakan baqasyir, ya. Ini hanya bahasa pengucapan saja, jika ada kesalahan mohon maaf, ya, bisa diluruskan. Rahimallah wa ghairihima min kutubis sabiqin, ya, serta karya-karya ulama terdahulu lainnya. Wa min juhudil mu'asirina fi jihatina risalatus syekhina al-allama ila akhirih Ahmad al-Khatib. Di antara upaya ulama kontemporer, ya, di tempat kami adalah risalah Syekhuna al-Allamah, ya, Muhammad bin Ali al-Khatib hafizallah. Wa hunaka kadzalika risalatani, ya, serta dua risalah dari rekan-rekan kami, yaitu As-Sayyid Abdurrahman bin Abdullah As-Saqaf, ya, Sayyid Abdurrahman bin Abdullah As-Saqaf wa Syekh Salim ibn Ahmad al-Khatib, ya, dan Syekh Salim bin Ahmad al-Khatib. Wa hadhihi risalatun wajizatun ila akhirih al-qasirah. Risalah ini tentang haid menurut madhab imam kami, imamina, ya, Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimallah, yang saya kumpulkan untuk saya, Jamaatul Hadi wal Amthali, dan orang-orang seperti saya, min lawil imamil qasirah, yang memiliki semangat yang terbatas. Wa qad qasadna biha tabsid, ya, ila akhirih al-akademiyah, ya. Kami bermaksud untuk menyederhanakan pembahasan ini bagi pelajar pemula dan akademisi maksudnya, ya. Wa fiha tadhkiratan lil mutaqaddimina wallahu mas'ul fi husulin naf'i biha, amin. Dan dalamnya juga terdapat peringatan bagi yang sudah maju, dan Allah lah yang ditanyai tentang tercapainya manfaat darinya, amin. Fa'arju antakuna khutbatan nahwa ila akhirih wal qabula, ya. Semoga ini menjadi langkah menuju pengeluaran pembahasan masalah-masalah fikih dalam kerangka kontemporer, karena bab haid itu sebagaimana diketahui termasuk bab yang sulit, rumit, bercabang-cabang dan kompleks. Memang benar. Saya berusaha agar kajian ini datang dengan ungkapan yang sesuai dengan zaman kita. As'alullah an-naf'a biha wal ikhlasa fiha wal qabula. Semoga mohon maaf, ya, saya memohon kepada Allah agar bermanfaat, ikhlas, dan diterima. Kata bahwa Ahmad bin Shalih bin Ali Bafadul, ya, ditulis oleh Ahmad bin Shalih bin Ali Bafadul, ya. Nah, ini adalah untuk muqaddimah, ya. Untuk muqaddimah tidak saya terangkan lebih detail, ya, saya hanya menerjemahkan saja dari teks Arab tersebut. Namun untuk pembahasan dari bab inti ilmunya, ya, dari bab-bab akan saya rinci pembahasannya setahu saya, dan tidak keluar dari konsep mafhum dawuh atau dari kitab ini, seperti itu. Untuk selanjutnya kita masuk pada bab yang pertama, yaitu al-mabhasul awal mafhumul haid. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhasul awal mafhumul haid. Bab pertama yaitu konsep haid. Al-haidu fil lughah as-sailanu, ya, ila akhirih wa hiya dzakar. Dalam bahasa Arab al-haid, ya, itu memiliki arti mengalir, ya, atau bahasa Indonesianya itu bersirkulasi, ya, maksudnya
memang bahasa intelektual itu agak sulit ya gitu ya. Ini biasanya digunakan untuk menggambarkan aliran air di sungai atau saluran. Misalnya kalimat hadal wadi ya. Nah, berarti sungai itu mengalir. Jadi konsep dasar dari al-haid adalah sesuatu yang mengalir atau bersirkulasi ya. Penyair dalam bait puisi tersebut menggunakan kata tahid untuk menggambarkan pedang-pedang yang mengalir di tangan-tangan orang yang berperang ya. Kemudian ini adalah penggunaan kiasan ya. Ya, jadi bukan asli tekstual, enggak, ini hanya kiasan saja di mana senjata digambarkan seperti mengalir saat digunakan dalam pertempuran. Jadi secara sederhana al-haid dalam konteks ini berarti mengalir ya, atau bersirkulasi, bukan terkait dengan sirkulasi menstruasi wanita ya. Itu adalah penggunaan kiasan bahasa Arab untuk menggambarkan gerakan atau aliran sesuatu ya. Qala fil majmu', ini ada titik-titik ya, yuqalu hadatil mar'atu ila akhirih aidan haidah. Nah, penjelasannya yaitu kurang lebih dalam kitab Al-Majmu' disebutkan bahwa dalam bahasa Arab ya yang fasih ya, nah disebutkan al-lughatu al-fasihatul masyhur ya, bahasa Arab yang fasih dan umum. Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan menstruasi wanita. Apa saja saudara? Yuk kita lihat. Yang pertama, hadatil mar'atu haidon. Yang pertama artinya wanita itu mengalami haid. Kemudian tahid, bentuk kata kerja ya, atau fi'il lah ya, atau kalau kita lihat dari tuntutan bahasa ya fi'il mudhari kan begitu, artinya mengalami haid ya. Kemudian mahidon ya, yaitu bentuk kata benda ya, atau artinya itu tempat di mana waktu mengalami haid. Kemudian mahado ya, di mana artinya tempat waktu mengalami haid. Di sini bentuk katanya benda lain. Nah, selain itu ya, Al-Jauhari juga menyebutkan bahwa dalam bahasa Arab al-mar'ah, wanita yang sedang haid, juga disebut dengan haidoh ya. Nah, jadi kalau perempuan sedang haid ya, maka orang tersebut dinamakan haidoh ya, perempuan yang sedang haid. Artinya apa? Secara ringkas, istilah dalam bahasa Arab tadi itu merujuk pada kondisi menstruasi yang dialami oleh seorang wanita. Seperti itu. Kemudian walil haidi asma'un adidatun minha, atau at-tamsu ya, wan nifasu wad-dukhku wal ikbar wal i'sar wal iraq ya. Dalam ibarah ini tadi saya sebutkan ya, bahwa haid atau menstruasi memiliki banyak nama. Seperti yang pertama tadi at-tamsu ya, darah haid artinya. Kemudian an-nifasu, darah nifas. Kemudian ad-dukhku, keluarnya darah. Kemudian al-ikbar, bertambahnya banyak darah. Kemudian i'sar, apa ya bahasanya, terciptanya darah atau apa ya, ya kalau tekstual itu artinya itu tercetak ya, terciptanya lah ya, adanya darah haid tersebut maksudnya. Kemudian al-ghiraq, yaitu percikan darah. Jadi ibarat ini menerangkan bahwa haid atau menstruasi memiliki berbagai macam nama yang digunakan untuk menyebutkan dalam bahasa Arab. Hal ini menunjukkan ya bahwa haid merupakan suatu kondisi alami yang dialami oleh wanita dan memiliki banyak istilah untuk menggambarkannya, seperti itu.
Kemudian wa amma fi syar'i ila akhirih ila atau bangul salim, ya. Di situ dijelaskan ya dalam pandangan syariat hukum Islam, ya. Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan haid atau menstruasi yaitu sebagai berikut. Darah alami, ya, yang keluar dari bagian paling dalam rahim wanita secara normal pada waktu-waktu tertentu. Kemudian untuk lebih jelasnya saya jelaskan, ya, darah yang alami, ya, atau natural, atau kalau itu jibiliyun, ya, bahasa Arabnya. Artinya itu darah ini keluar secara alami, bukan disebabkan oleh penyakit atau kondisi tidak normal. Itu keluarnya dari bagian paling dalam rahim, ya, atau aqsa rahimil mar'ah, ya, ala sabisihah, ya. Ya, artinya darah ini berasal dari bagian terdalam rahim, bukan dari tempat lain. Kemudian pada waktu-waktu tertentu, ya, di situ disebutkan auqatin mukhassasah, ya. Artinya maksudnya darah ini keluar pada waktu-waktu yang khusus atau terjadwal, bukan setiap saat. Makanya kalau saudara perempuan, ya, Anda wanita, itu setiap wanita beda-beda. Mungkin ada yang tanggal 1, ada yang tanggal 10. Nanti ketika bulan depan tidak jauh dari itu. Setahu saya itu, ya, saya pun jere, saya kan laki-laki. Nah, seperti itu. Tanyakan kepada saudara kalian yang perempuan, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak jauh dari tanggal yang biasanya. Makanya di sini disebut auqat mukhassas, ya, mukhassasah, ya. Kemudian faqauluhum, ya, jadi menurut di sini disebutkan Ibnu Hajar, ya. Menurut Ibnu Hajar dalam Al-Fatawa, kitab Fatawa, definisi darah yang alami atau natural, atau di sini bahasa Arabnya itu damun jibliyun, ya, berarti bahwa darah haid tersebut sesuai dengan kondisi normal tubuh, ya. Jadi bukan karena sakit atau apa, ya. Nah, di situ disebutkan, ya, seperti itu. Artinya apa? Kesimpulannya bahwa haid atau menstruasi adalah pengeluaran darah secara alami dari rahim wanita yang terjadi pada waktu-waktu tertentu sebagai bagian dari proses normal tubuh wanita. Nah, jadi kurang lebih keterangannya seperti itu. Kemudian ada catatan kaki di situ, li'annahu ila akhirih, ya, yang angka 2 itu, ya, karena penulis telah menggunakan ungkapan pada umumnya yang berarti seperti yang terdapat dalam kitab Al-Majmu', yaitu darah normal yang keluar dalam keadaan sehat. Dengan ini penulis, ya, berharap dapat membantu dalam membedakan antara darah haid, menstruasi, dan darah istihadah atau pendarahan, seperti itu, ya. Kemudian perbedaan antara keduanya terletak pada sifat keluarnya darah haid, ya. Jika darah tersebut keluar secara alami tanpa ada penyebab medis, maka itu disebut darah haid. Namun jika darah keluar karena adanya gangguan atau penyakit, maka itu disebut darah istihadah. Pondok Pesonef di situ juga menjelaskan bahwa keadaan sehat normal adalah yang pembeda dalam menentukan apakah darah tersebut darah haid atau istihadah. Jadi oleh karena itu Ibnu Hajar di situ menambahkan bahwa pernyataan mereka tentang waktu-waktu tertentu hanya untuk tujuan penjelasan saja. Seperti itu. Makanya di situ dikatakan roji, ya, risalatana
abahitsu fi akamil haid wan nifas yasurallahu itmamaha amin. Di situ penulis menjelaskan bahwa keadaan sehat normal maksudnya pembeda ya. Maaf ya, aduh kayak lembut. Aduh gagal fokus. Tadi di mana ini ya? Tadi mana ini tadi? Arabnya mana? Soalnya itu kecil ya. Nah, ketemu ya. Jadi di sini di ibarat itu disebutkan pada intinya untuk silakan merujuk ya kembali pada risalah kami yang berjudul di situ mabahitsu fi akamil haid wan nifas ya. Di situ itu tentang pembahasan hukum-hukum haid dan nifas. Kemudian yang diakhiri yassarallahu itmamaha amin. Semoga Allah memudahkan dalam penyelesaiannya. Amin. Kemudian faidatun qala fil al-majmu' ya. Di situ ya, dalam al-majmu' juz 2 halaman 333 disebutkan ya, qala al-jahil ya. Al-jahil dalam kitab al-hayawan berkata ya, yang mengalami haid dari hewan-hewan adalah ada 4 ya. Yang pertama al-mar'atu wanita. Kemudian wal arnab ya. Arnab nih ya, kelinci. Kemudian wadobu tadi saya cari-cari itu maknanya apa, ternyata ketemu ya di kamus, artinya hyena ya. Hewan hyena itu maksudnya apa ya, saya jelaskan agak panjang ini, nggak apa-apa ya. Tadi saya buka-buka ya, hyena itu apa gitu kan, ketemu ya. Saya tadi cari di Google ya. Hyena itu sejenis hewan ya, karnivora yang kuat dan ganas. Nah, hidupnya berkelompok serta tersebar di Afrika dan Asia. Nah, di situ hyena itu merupakan hewan yang terkenal kuat ya, lincah dalam berburu mangsa ya. Jadi hyena ini memiliki rahang yang kuat, gigi yang bisa menghancurkan tulang hewan yang besar. Bayangkan hewan ini. Nah, hewan ini mengalami haid juga seperti itu. Kemudian wal khafas ya, yaitu kelawar ya. Kelawar juga mengalami haid juga, ini lucu ya. Oh ya, kemudian terkenal dalam syair Arab. Nah, ini hewan-hewan ini juga biasanya dikiaskan dengan syair Arab mungkin. Kemudian qala doktor ya. Ada dokter itu bahasa Arab teman-teman doktor ya. Qala doktor Muhammadun alaihi ya bar ya. Ila akhirih khalqul insan ya. Menurut dokter ya Muhammad Ali Al-Barra ya, hewan-hewan tertentu terutama kelinci betina ya mengalami birahi saat berhubungan seksual ya. Saat itu induk kelinci akan mengeluarkan telurnya. Jika hal itu terjadi, rahim akan sedikit mengeluarkan darah. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya Dr. Andes Muhammad Ali Al-Barra yang menyebutkan ya bahwa hewan menyusui yang lebih tinggi seperti kera, orangutan, gorila ya mengalami menstruasi juga dan memiliki siklus reproduksi yang lengkap. Nah, kesimpulannya intinya bahwa penjelasannya ibarah ini membahas tentang perilaku seksual dan reproduksi pada hewan-hewan tertentu ya, khususnya kelinci dan hewan-hewannya yang menyusui lebih tinggi. Maka di situ istilahnya itu khalqul insan ya. Nah, ini adalah tadi yang ibarat terakhir, intinya seperti itu.
Saudaraku dimanapun berada, mungkin hanya itu saja kajian pada pertemuan yang pertama ini perdana ya. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Jika ada kekeliruan dalam membaca, silakan diluruskan, bisa komentar atau bisa di grup WhatsApp. Untuk link grup WhatsApp nanti akan saya sertakan di deskripsi video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.